Jangan bodoh mengikuti apa yang kelihatan di depan mata. Perlombaan di dunia ini, berlomba-lomba untuk memanjat piramida Abraham Maslow, mengejar status dan pengakuan duniawi. Tetapi bukankah semua akan selesai dengan kematian? Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-112. Saya mengambil judul Benarkah Yesus Tidak Konsisten, dengan bacaan dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat pertama sampai dengan 14. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami yang mulia, pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Kami datang memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kami memahami firman Tuhan. Berilah kami hikmat, berilah kami pewahyuan, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah Tuhan Allah yang menjadi perantaraan firman. Layakkan, kuduskan, dan mampukanlah Ia, supaya Ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Sang Firman yang sudah menjadi Sang Manusia, Kepala, Pemimpin, dan Raja kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat pertama sampai dengan 14. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia." Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap." Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah ia?" Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, "Ia orang baik." Ada pula yang berkata, "Tidak, ia menyesatkan rakyat." Tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia, karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jikalau kita pernah menginap di rumah seseorang, pastilah kita akan berelasi dengan tuan rumah, barang sebentar berbicara sebelum mungkin kita butuh istirahat. Tidak sopan jikalau kita menjadi tamu dan kita mendiamkan tuan rumah. Demikian juga jikalau kita ini memiliki tamu dan kita mendiamkan tamu itu, tidak kita ajak berbicara, tidak kita ajak beramah tamah, walaupun mungkin dalam waktu yang singkat. Kekristenan dapat saya gambarkan secara sederhana dalam dua gambaran ini. Yang pertama adalah dari Efesus pasal yang kedua, ayat 22 maupun 1 Korintus 6 ayat yang ke-9. Dikatakan kita ini adalah bait Allah, rumah Allah. Allah adalah pemilik dari diri kita. Kita ini harusnya hidup seturut dengan kehendak Allah sebagai pemilik kita, yaitu hidup kita maupun diri kita. Gambar yang kedua adalah bangunan Allah yang kita temukan juga di dalam Efesus pasal yang kedua, yang dikatakan bahwa Yesus adalah batu penjuru. Kita agak asing dengan istilah batu penjuru. Mungkin lebih mudah jikalau saya istilahkan Yesus adalah fondasi, bagian dasar dari sebuah bangunan rumah yang tidak kelihatan. Tetapi bangunan dasar inilah yang menopang bangunan yang ada di atasnya. Seberapa tinggi, seberapa besar bangunan itu sesungguhnya ditentukan dari pondasinya. Dan sekaligus pondasi menentukan bentuk bangunan tersebut. Tempat di mana dinding-dinding akan dibangun, pastilah di bagian pondasi diberikan batu untuk menahan supaya dinding itu tidak roboh ataupun tidak melesak masuk ke dalam tanah. Dan jikalau Yesus adalah pondasi, maka para nabi dan para rasul adalah lapisan batu-batu di atas Yesus sebagai batu penjuru. Dan setiap orang percaya digambarkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Setiap kita adalah batu hidup, yaitu batu yang ada di dalam bagian tembok maupun bangunan, di mana setiap batu bata itu akan melekat kepada batu bata yang ada di bawahnya, bertumpu pada batu bata di bawahnya, akan melekat batu bata yang ada di kiri kanannya, dan akan menopang batu bata yang ada di atasnya. Jikalau kita ini adalah bagian dari rumah Allah, jikalau kita ini bagian dari bangunan kerajaan Allah, hidup kita sesungguhnya mesti bergantung kepada Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana relasi kebanyakan orang Kristen dengan Yesus, baik dia adalah sang pondasi maupun bila dia adalah tamu yang hadir di rumah kita. Apakah kita berelasi dengan cukup baik? Apakah kita berelasi dengan intim? Apakah kita berelasi secara terus-menerus, hari demi hari? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-1 sampai dengan 14, penulis Yohanes menggambarkan situasi Yesus pada waktu itu, yaitu Yerusalem ibu kota dan Yudea provinsi di mana Yerusalem adalah ibu kotanya sudah tidak lagi kondusif, tidak lagi menerima Yesus, bahkan mereka mencari Yesus untuk dianiaya dan dibunuh. Kemungkinan disebabkan oleh karena peristiwa Yesus menyembuhkan seorang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Mengapa Yesus dijadikan sebagai sasaran kemarahan para pemimpin agama? Oleh karena penyembuhan orang lumpuh di kolam Bethesda terjadi pada hari Sabat,
Dan dianggap Yesus mengabaikan, Yesus melanggar peraturan nenek moyang maupun peraturan Taurat. Yesus dianggap sebagai seorang yang tidak menghargai apa yang sudah berlangsung turun-temurun, keturunan demi keturunan, dan terutama dianggap sebagai perintah Allah sendiri. Karena itulah Yesus kemudian memindahkan pelayanannya di Galilea yang masih relatif lebih kondusif, lebih menerima dia, oleh karena Galilea berbatasan dengan daerah bangsa-bangsa lain, sehingga mereka lebih terbuka untuk menerima hal-hal baru. Kira-kira dari sesudah Paskah, Yesus berjalan berkeliling sambil mengajar, memberitakan Injil Kerajaan Allah sampai menjelang Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Paskah itu sekitar bulan April, dan Hari Raya Pondok Daun yang memperingati peristiwa nenek moyang di padang gurun terjadi di sekitar akhir September sampai awal Oktober. Dari April sampai awal Oktober, kira-kira 5-6 bulan Yesus berkeliling di Galilea, di kota kecil maupun di kota besar, memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Dan ketika Hari Raya Pondok Daun akan segera tiba, saudara-saudara tiri Yesus menyarankan, kalau tidak menyuruh, setengah mendorong, bahwa Yesus supaya pergi ke Yerusalem. Oleh karena jikalau Yesus hendak didengar, Yesus hendak diterima oleh orang banyak, tidak hanya bisa bekerja melayani di tempat tersembunyi, maksudnya Galilea, mesti pergi ke pusat agama, di mana bait suci ada, di mana perayaan-perayaan diadakan. Itu adalah Yerusalem. Tetapi Yesus menanggapi apa yang merupakan suruhan saudara-saudara tirinya dengan jawaban, "Waktuku belum tiba," ayat yang ke-6. Dan sekali lagi diulangi pada ayat yang ke-9, "Waktuku belum genap." Yesus masih akan tetap tinggal di Galilea. Yesus masih tidak akan berangkat ke Yerusalem. Tetapi ternyata kemudian dikatakan pada ayat yang ke-10, Yesus berangkat juga ke Yerusalem secara diam-diam, tidak terang-terangan. Tetapi pada ayat yang ke-14, Yesus kemudian mengajar di bait suci. Dan inilah yang kemudian menyebabkan para pembaca Injil Yohanes memiliki pertanyaan. Katanya, waktunya belum tiba, waktuku belum genap, aku tidak pergi ke Yerusalem. Mengapa kemudian ternyata dia pergi, berangkat ke Yerusalem, hadir pada perayaan Hari Raya Pondok Daun? Benarkah Yesus itu tidak konsisten? Benarkah Yesus itu tidak konsekuen? Bahkan ada yang mengatakan bahwa Yesus berbohong. Benarkah demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus sadar akan situasinya, bahwa dia dicari oleh para pemimpin agama, sehingga jikalau ia berangkat bersama dengan saudara-saudaranya ketika sebelum Hari Raya Pondok Daun itu dimulai, mengapa rata-rata orang dari luar kota, baik yang dalam radius 20 km yang harus datang ke Yerusalem, maupun orang-orang Yahudi dari tempat yang jauh, mesti datang lebih awal sebelum perayaan Hari Raya Pondok Daun? Oleh karena selama perayaan Hari Raya Pondok Daun yang berlangsung 8 hari, mereka diharuskan tinggal di pondok-pondok yang terbuat dari ranting, pelepah, dan daun-daunan. Sebagai gambar seperti dulu nenek moyang di padang gurun tinggal di bangunan yang semi permanen, mungkin kemah. Sekarang dalam Hari Raya Pondok Daun,
mereka pun akan menghayati dengan cara tinggal di pondok-pondok. Jikalau Yesus datang ke Yerusalem bersama dengan saudara-saudaranya ketika perayaan belum mulai, yang pertama adalah orang-orang belum berdatangan sepenuhnya. Oleh karena jikalau mereka sudah berdatangan dari berbagai penjuru, maka Yerusalem akan penuh dengan para peziarah rohani ini. Yang kedua, jikalau Yesus datang sebelum waktunya, maka orang-orang suruhan para pemimpin agama sesungguhnya mengawasi dia. Yesus bukan seperti orang lain yang kedatangannya ke Yerusalem tidak akan menimbulkan masalah oleh karena tidak akan diperhatikan. Yesus itu dicari seperti mungkin istilah DPO, daftar pencarian orang. Jikalau Yesus datang di awal dan kemudian diketahui para pemimpin agama, Yesus akan segera ditangkap. Dan apa yang mesti ia lakukan, tugas dari Bapaknya pada hari raya Pondok Daun akan terhambat, akan mungkin tidak bisa dilakukan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengatakan waktuku belum tiba, waktuku belum genap. Tidak mengatakan bahwa sebetulnya dia tidak akan berangkat ke Yerusalem, tidak akan hadir di dalam perayaan Pondok Daun. William Barclay dalam tafsir Injil Yohanes memberikan pencerahan dengan mengatakan bahwa Yesus memang beberapa kali berbicara tentang saatku belum tiba. Misalnya dalam Yohanes 2 ayat yang keempat, Yohanes 7 ayat 30, Yohanes 8 ayat 20, Yohanes 12 ayat yang ke-27. Dan kata saat yang dipakai Yesus dalam ayat-ayat ini adalah kata Yunani hora. Kata Yunani hora itu berarti saat waktu yang ditentukan Allah. Dan itu berarti saat waktu yang tidak dapat diubah-ubah dan tidak dapat dihindari. Yesus memakai kata hora ini seringkali untuk menunjuk kepada saat ia akan ditangkap, ia akan disalibkan, ia akan wafat, dan ia akan bangkit kembali. Tetapi dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 6 maupun ayat 8 menjelang 9, kata yang dipakai itu bukan hora, tetapi kairos. Kairos itu kesempatan, waktu yang paling tepat dan baik untuk melakukan sesuatu ketika situasi dan kondisi sangat baik. Dengan demikian, kairos adalah saat waktu psikologis. Jadi yang hendak Yesus katakan sebetulnya adalah waktunya belum tiba, kesempatannya untuk berangkat ke Yerusalem sehingga dia akan mendapatkan hasil sebagaimana yang ia harapkan, bahwa kepergiannya dia akan berada di Yerusalem menghasilkan hasil yang efektif. Belum saatnya ketika saudara-saudaranya akan berangkat. Dengan demikian Yesus menunggu sampai perayaan Pondok Daun sudah berlangsung, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin hari yang keempat. Karena dengan demikian orang-orang yang bermaksud untuk datang ke Yerusalem dan mengikuti hari raya Pondok Daun sudah sampai di Yerusalem dan memenuhi Yerusalem, termasuk banyak orang peziarah dari Galilea yang mereka mengenal Yesus dan mereka menerima Yesus dan mereka agaknya akan mendukung Yesus. Dengan demikian para pemimpin agama ketika mereka sadar bahwa Yesus hadir, Yesus ada di kota Yerusalem, mereka tidak akan berani untuk menangkap Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus memilih saat yang tepat sehingga ia memperoleh hasil yang paling efektif. Jadi Yesus bukan tidak konsisten,
Yesus bukan tidak konsekuen, apalagi Yesus berbohong. Yesus tidak mengikuti suruhan saudara-saudaranya. Yesus juga tidak mengikuti situasi kondisi, karena yang diikuti Yesus, yang ditaati Yesus hanya satu agenda dan satu jadwal, yaitu agenda dan jadwal Bapanya. Yesus akan berangkat maupun Yesus akan tetap tinggal di satu tempat, mengikuti jadwal Bapanya, mengikuti agenda Bapanya, dan Bapa mengerti saat yang tepat, waktu yang paling efektif. Kalau kita memperhatikan bagian dalam Injil Yohanes sebelumnya, bukankah Yesus ketika akan pergi ke Galilea dengan sengaja melewati daerah Samaria, Yesus beristirahat di sumur Yakub di dekat Sikar. Untuk apa? Oleh karena Yesus dengan sengaja menunggu seorang perempuan Samaria yang akan datang mengambil air di sumur itu pada jam 12 siang. Karena itu sebelum jam 12 siang, Yesus sudah sampai di sumur Yakub di Sikar. Supaya dia bisa bertemu dan berbicara dengan perempuan Samaria, dan hasilnya kemudian orang-orang Samaria bersedia untuk mendengarkan Yesus, bahkan menyambut Yesus sebagai Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan sebuah kisah dalam Perjanjian Lama yang menunjukkan betapa berartinya saat dan waktu yang tepat. Oleh karena saat dan waktu yang tepat itu akan menjadikan hasil yang sangat efektif dan efisien. Yang saya maksudkan adalah kisah di dalam kitab Ester pasal 5, pasal 6, dan pasal 7. Haman bin Hamedata, orang Agag, tersinggung dengan tingkah laku Mordekai, orang Yahudi yang tidak memberi hormat kepadanya, padahal Haman baru diangkat oleh Raja Ahasveros, Raja Persia, menjadi orang nomor 2, katakanlah Perdana Menteri, dan semua orang diwajibkan untuk memberi hormat kepada Haman. Tetapi Mordekai, orang Yahudi, tidak bersedia memberi hormat kepada Haman. Haman kemudian dalam kebenciannya kepada Mordekai mencanangkan akan membunuh bukan hanya Mordekai, akan membunuh semua orang Yahudi di seluruh kerajaan Persia, dan itu berarti 127 wilayah dari India sampai ke Ethiopia. Dan dalam situasi itulah Mordekai kemudian berbicara kepada anak angkatnya Ester yang sudah terpilih menjadi ratu dari Raja Ahasveros, supaya Ester memikirkan cara untuk menyelamatkan bangsanya, oleh karena ia juga orang Yahudi. Lalu Ester sesudah berdoa berpuasa selama 3 hari menghadap raja, walaupun dia tidak diundang, dan itu bisa berarti jikalau raja menolak untuk menerima hukuman mati. Tetapi ketika Ester mau datang menghadap, Raja Ahasveros mengangkat tongkatnya, tanda ia bersedia menerima. Lalu Ester mengungkapkan, dia mengundang raja bersama dengan Haman untuk bersedia datang ke perjamuan yang ia adakan. Dan raja bersedia, dan Haman segera merasa bahwa ia adalah orang yang dipilih satu-satunya mendampingi raja, betapa terhormatnya dirinya. Dan ketika perjamuan itu berlangsung dan raja kemudian berkata kepada permaisurinya, apa yang engkau inginkan, apa yang engkau minta, apa yang engkau ingin katakan Ratu Ester, apapun akan kuberikan kepadamu. Tetapi Ratu Ester kemudian berkata, kiranya Baginda bersedia untuk sekali lagi bersama dengan Panglima atau Perdana Menteri Haman untuk datang ke perjamuan yang akan ia adakan besok. Dan raja bersedia.
Tetapi ketika malam hari raja tidak bisa tidur, mungkin dia memikirkan apa yang mungkin menjadi permintaan Ratu Ester, apa yang mungkin akan dikatakan Ratu Ester, sehingga dia tidak langsung mengatakan dan menunda 1 hari. Dan dalam keadaan tidak tidur itulah Raja Ahasveros kemudian ingat bahwa Mordekai, orang Yahudi itu, pernah menyelamatkannya dari usaha pembunuhan, tetapi sampai hari itu belum diberi hadiah. Dan raja bermaksud memberikan hadiah. Pada sisi yang lain, Haman sudah menyiapkan tiang sulaan untuk menyula Mordekai seperti burung yang akan dipasang di ujung tiang, tetapi ditusuk dengan tiang. Dan ketika akhirnya perjamuan yang kedua itu terjadi, Ratu Ester melaporkan bahwa Haman hendak membunuh dirinya. Dan bukan cuma hendak membunuh dirinya, Haman hendak membunuh semua kaumnya, yaitu orang-orang Yahudi. Dan itulah yang menjadi kejatuhan dari Haman. Kalau kita teliti lebih baik, kejatuhan ini sudah dimulai dengan awalan yang lebih maju sedikit, yaitu pagi hari sesudah Raja Ahasveros tidak bisa tidur, Haman datang untuk minta restu menyula Mordekai. Tetapi raja lebih dulu bertanya, apa yang harus raja lakukan untuk seseorang yang dihormati dan dihargai raja? Dan Haman berpikir, siapa lagi yang akan dihormati raja kalau bukan dirinya? Lalu dia mengatakan, orang tersebut supaya diberi pakaian raja, dinaikkan kereta raja, dan diarak keliling kota. Dengan 1 orang berdiri di samping kereta sambil berseru-seru. Beginilah akan dilakukan untuk orang yang dihargai, dihormati oleh raja. Lalu yang mengejutkan Haman adalah Raja Ahasveros mengatakan, lakukanlah itu untuk Mordekai. Dan kamu yang berseru-seru seperti yang kamu usulkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gambar yang mau saya tunjukkan adalah ketika penundaan Ratu Ester. Ibaratnya Haman, ibu jari dan telunjuk saya mau saya pakai sebagai peragaan. Telunjuk ini adalah Haman yang sedang makin naik daun, seperti jarum yang bergerak makin ke atas mendekati angka 12. Sementara ibu jari saya merupakan gambaran Mordekai yang semakin turun, semakin jatuh dan mendekati titik paling bawah, yaitu angka 6. Tetapi dalam waktu semalam, dalam waktu sehari, terjadilah gerakan. Haman mencapai titik puncak paling tinggi dan Mordekai mencapai titik paling rendah. Dan ketika dilanjutkan, Haman mulai bergeser jatuh dan Mordekai mulai bergeser naik. Waktu itu adalah kairos, kesempatan, detik yang menentukan, detik yang akan memberikan hasil yang paling efektif, memberi hasil yang paling besar. Dan itulah yang sesungguhnya dipakai oleh Yesus. Kita akan menemukan dalam kelanjutan nanti pada pasal 7, ketika Yesus berbicara pada puncak perayaan Hari Raya Pondok Daun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita mengikuti agenda yang mana? Hidup kita mengikuti agenda apa? Apakah kita ini mengikuti agenda kebanyakan orang, studi, dan kemudian bekerja dan membangun karier dan berusaha untuk mendapat sebanyak-banyaknya, baik dalam arti kekayaan maupun jabatan yang paling tinggi? Ataukah kita sadar bahwa kita ini sudah ditebus, dibeli, kita ini milik Kristus, sehingga jadwal agenda yang mesti kita taati seperti Tuhan kita Yesus.
hanya satu, yaitu jadwal Allah, agenda Allah, bukan jadwal kita sendiri. Apakah demikian? Kita berusaha untuk mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita ini, dan apa yang sedang dikerjakan Allah dalam hidup kita ini. Apakah Tuhan memang hanya bermaksud untuk menebus dosa kita, mengampuni kita, mengembalikan kita menjadi anaknya, dan itu sudah seluruhnya? Tidak, bukan. Paling tidak saya akan menunjukkan dari 2 ayat. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30, ayat yang sangat terkenal itu, Rasul Paulus menuliskan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ada urut-urutan dari orang-orang berdosa akan dipanggil. Dan sesudah mereka dipanggil, mereka akan dibenarkan. Inilah penebusan Yesus. Tetapi sesudah dibenarkan, mereka akan dimuliakan. Dan untuk dimuliakan, pasti ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita sebelum nanti kita sampai di rumahnya di surga. Inilah yang saya temukan di dalam apa yang menjadi semboyan hidup Rasul Paulus. Filipi pasal yang ketiga, ayat 10 dan 11, 13 dan 14, Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari ke arah tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi, tujuan yang ditetapkan Allah adalah supaya kita ini menjadi serupa dengan Kristus. Kita ini sedang diubahkan, kita ini sedang disempurnakan, kita ini sedang terus dikuduskan, supaya pada saatnya kita bisa dimuliakan oleh Allah. Apakah kita sadar betapa berharganya, betapa indahnya apa yang sedang dikerjakan Allah di dalam Kristus Yesus? Dan berbahagialah jikalau kita bersedia untuk berperan di dalamnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya masih menangkap ada satu hal yang indah, yaitu waktu Yesus belum genap, waktu Yesus belum tiba, Yesus belum akan meninggalkan Galilea, Yesus masih akan di Galilea, belum akan berangkat ke Yerusalem. Apakah itu 1 hari? Apakah itu 2 hari? Apakah 3 hari? Yesus akan tetap di Galilea, akan tetap bekerja di Galilea, akan tetap memberitakan Injil di Galilea, dan ada hal-hal yang bisa terjadi ketika Yesus tetap di Galilea, yaitu bisa jadi dalam waktu yang pendek itu, 1 hari, 2 hari, atau 3 hari, ada yang berusaha untuk mengerti pengajaran Yesus, ada yang membuka hati, ada yang menyambut kebenaran yang Yesus nyatakan, sehingga hidupnya kemudian diubahkan, sehingga dia kemudian menjadi percaya. Dan dengan demikian dia beroleh pengampunan dosa, beroleh keselamatan, dan sedang terus dikuduskan oleh Roh Kudus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah kairos
itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita mengerti. Tetapi Allah mengerti dan merancang kairos itu untuk kebaikan sebanyak mungkin orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sederhana, bahkan apa yang seringkali dianggap tidak bermakna apa-apa, tidak demikian dalam pekerjaan Tuhan dan dalam karya Tuhan. Izinkan saya mengutip sekali lagi cerita yang sangat-sangat terkenal dan mungkin, maaf ibu bapak saudara-saudari, sudah mendengar berkali-kali. Cerita ini tentang satu hari Minggu yang mengalami badai salju di Inggris, di Colchester, Inggris. Yang hadir dalam ibadah karena badai salju itu hanya 12 orang dewasa dan 1 orang anak berusia 13 tahun. Pendeta yang mestinya memimpin pun tidak hadir. Lalu seorang diaken yang tinggal 10 kilo dari gedung gereja menembus badai untuk tetap datang beribadah, John Eglin. Dia berusaha untuk mengambil porsi memimpin ibadah dan dengan susah payah dia berusaha untuk menyampaikan khotbah dan dia memilih apa yang paling ia mengerti dan ia hayati, yaitu karya Allah di dalam Yesus yang menyelamatkan, dan dia memberikan tantangan pada akhir khotbahnya. Mungkin John Eglin merasa bahwa itu sebuah kegagalan ketika dia sudah berusaha sebisanya. Apakah John Eglin mengerti bahwa ketika dia memberikan tantangan, ternyata satu anak yang hadir berusia 13 tahun membuka hatinya dan menyambut tantangannya dan mempercayakan serta menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Dan tahukah John Eglin bahwa anak ini kemudian sebelum dia berusia 20 tahun, dia sudah berkhotbah lebih dari 600 kali. Dan khotbahnya kemudian menjadi populer, paling populer di London. Ia disebut Pangeran Pengkhotbah. Charles Haddon Spurgeon, yang kumpulan khotbahnya sampai 63 volume, kumpulan terbesar seorang penulis dalam sejarah kekristenan. Setiap khotbahnya terjual lebih daripada 25.000 eksemplar dan diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memahami apa yang sesungguhnya sedang dikerjakan oleh Tuhan. Jangan bodoh mengikuti apa yang kelihatan di depan mata. Perlombaan di dunia ini, berlomba-lomba untuk memanjat piramida Abraham Maslow, mengejar status dan pengakuan duniawi. Tetapi bukankah semua akan selesai dengan kematian? Sementara Tuhan sedang bekerja untuk membuat kita ini sampai kepada kemuliaan. Kita sedang dibentuk, kita sedang diarahkan, kita sedang dikerjakan. Memang itu tidak berarti bahwa hidup orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang sedang dibentuk Allah akan lancar dan akan nyaman, bahkan seringkali kebalikannya, akan banyak kesulitan, bahkan penderitaan. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 6-7 ini menolong kita untuk memahami. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan sedang menjadikan kita ini emas yang murni.
Dan caranya adalah dibakar dengan kesulitan, dengan penderitaan, dengan kita diperhadapkan dengan masalah dan tantangan, supaya kita membuat egoisme kita, supaya kita bersedia untuk meletakkan harga diri kita, kesombongan kita, dan menjadi seperti Kristus. Karena kita ini ditargetkan, kita ini diharapkan, kita ini diingini Tuhan akan sampai pada hari Yesus Kristus untuk menerima puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Ini jauh melampaui kehidupan di dunia ini yang sesungguhnya tidak akan mendatangkan puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Mari kita mengikuti agenda Tuhan. Mari kita setia berjalan mengikuti apa yang merupakan langkah-langkah dan tuntunan-tuntunan, bahkan peristiwa-peristiwa yang dirancang Tuhan untuk membentuk, untuk memurnikan, dan untuk membawa kita mencapai hasil yang paling efektif, efisien, dan paling maksimal. Kiranya Roh Kudus yang akan terus menuntun ibu bapak, saudara-saudari, dan saya. Amin.